Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang hadir pada kesempatan siang hari ini untuk berbagi praktik baik dengan bahasa Jawa. Di sini saya mohon izin untuk menyampaikan hasil dari diklat saya selama 4 hari di BPGDK, dan sekarang waktunya saya untuk melakukan berbagai praktik baik dengan rekan sejawat. Dalam pertemuan di BPGDK kemarin, saya itu mendapatkan ilmu yang ini terkait dengan 7 jurus BKIK. Nah, untuk mengetahui terkait dengan 7 jurus BKIK, 7 jurus BKIK itu apa? Seperti apa? Kan seperti itu. Untuk itu, saya meminta kepada Bapak Ibu semuanya untuk melakukan gerakan siang hari yang ini untuk praktek gerakan 7 jurus BKIK bersama-sama. Saya minta Bapak Ibu berdiri terlebih dahulu.
tadi 7 gerakan, 7 jurus BK hebat. Nah, untuk mengejak acara berikutnya yakni saya langsung saja untuk mengenali potensi diri. Mengenali potensi diri itu seperti halnya mengenai potensi diri itu ada kecerdasan majemuk. Nah, di sini kecerdasan majemuk itu ada beberapa, ada kecerdasan visual, spesial, ada kecerdasan verbal, linguistik, ada cerdas interpersonal, cerdas intrapersonal, cerdas kinestesik, dan cerdas naturalis, cerdas logis matematis, dan cerdas musikal. Selanjutnya ada gaya belajar untuk mengetahui potensi diri, yakni ada 3 gaya belajar. Yang pertama ada gaya belajar visual, yang kedua ada gaya belajar auditori, yang ketiga ada gaya belajar kinestesik. Nah, untuk gaya belajar yang visual itu lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna ataupun tulisan, sedangkan untuk auditori itu lebih cepat paham dengan informasi yang disampaikan secara lisan. Berikutnya untuk yang kinestesik itu belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, atau melakukannya langsung. Di sini juga ada pengenalan minat bakat, ada realistik, ada investigatif, dan artistik, serta sosial peduli. Ada intervensi juga konvensional. Nah, untuk mengetahui potensi diri peserta didik itu kita dapat melihatnya atau mengukurnya melalui web, melewati Aku Pintar Belajar. Nah, di sana itu nanti ada beberapa. Jadi saat kita membuka web itu, di situ ada beberapa pernyataan. Kita bisa isi sesuai kemampuan kita atau pernyataan itu layak nggak buat kita, seperti itu. Lanjut. Ada kelola emosi, jurus yang kedua yang tadi kelola emosi yang saya dapatkan, yakni yang pertama ada konsep pembelajaran sel. Di sini ada self awareness, self management, responsible decision making, relationship skill, serta social awareness. Nah, emosi di sini seseorang itu memiliki emosi baik positif ataupun negatif. Ya, di situ ada beberapa emosi yang positif dan negatifnya. Nah, untuk mengatur emosi kita dapat mengendalikan jari kita. Di situ ada self control, dan ada gerakan, determination, willpower, dan confidence. Nah, di sini telapak tangan kita ini bisa dianggap sebagai otak kita. Jadi kita bisa mengatur emosi kita melewati ini. Nah, untuk responsible yang tadi yaitu jeda dan memilih tindakan emosi, respon tindakan, emosi, respon tindakan. Nah, saat ada kegiatan yang membuat emosi kita marah, maka biasanya kita langsung marah atau mengambil sebuah tindakan yang merupakan pelampiasan dari emosi marah. Seringkali tindakan yang kita ambil berdampak buruk sehingga saat kita sadar kadang kita menyesali tindakan tersebut. Jadi sebelum berpikir kita sudah bertindak. Dan dengan untuk menghindari hal tersebut, maka saat emosi kita yakin, maka kita harus mengambil jeda. Nah, saat jeda itulah kita bisa mencari beragam opsi tindakan. Setiap tindakan kita pertimbangkan apa
dampak ke depannya. Nah, selanjutnya ada jurus yang ketiga, yakni tumbuhkan resiliensi. Tumbuhkan resiliensi itu terkait dengan daya latih. Nah, daya latih itu merupakan kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Nah, pola pikir bertumbuh itu tangguh sejak dalam pikiran. Ada dari konsep word mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan bukan bawaan lahir, tetapi bisa dikembangkan melalui latihan, strategi yang tepat, dan dukungan orang lain. Nah, di sini ada perbedaannya, ada fixed mindset dan growth mindset. Nah, untuk kesuksesan biasanya orang yang memiliki fixed mindset itu, saya bisa sukses jika punya bakat. Tapi kalau seseorang yang berpikir menggunakan growth mindset, saya bisa sukses dengan berusaha. Begitu halnya ada kegagalan, di situ ada fixed mindsetnya, saya menyerah. Tapi kalau growth mindsetnya, saya akan coba lagi. Kesulitan, di situ juga saya tidak bisa. Kalau yang belum bisa itu saya belum bisa. Jadi kalau yang belum bisa berarti dia masih mau mencoba lagi. Nah, selanjutnya ada masalah. Seseorang yang menghadapi masalah itu, mengapa masalah ini terjadi pada saya? Tapi kalau orang yang berpikir dengan mindset itu selalu solusi apa yang bisa saya upayakan. Jadi mereka berpikir solusinya, bukan kayak penyesalannya. Selanjutnya kritik. Nah, kalau kritik orang yang memiliki fixed mindset itu biasanya saya sakit hati. Tapi kalau orang yang berpikiran growth mindset itu berbeda. Terima kasih, saya akan memperbaikinya. Jadi dia tuh bisa jawabnya kayak legowo, aku salah, tapi aku akan memperbaikinya. Tapi kalau yang fixed mindset, ya aku sakit hati sama dia. Begitu, kurang lebih bisa. Nah, di sini berarti saya mungkin Bapak Ibu guru di sini ada dukungan dan pujian. Kadang saat kita memberikan dukungan atau pujian untuk anak itu berbeda. Kalau dukungan itu lebih kayak spesifik, fokus pada perilaku. Contohnya kita kasih dukungan ke anak. Kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Tapi kalau kita kasih pujian, itu kamu hebat. Nah, dari dukungan dan pujian ini kira-kira yang layak kita berikan untuk anak itu yang dukungan atau yang pujian? Yang dukungan. Nah, selanjutnya ada anak sebagai subjek. Kalau anak sebagai subjek, kamu pasti bisa, kamu pasti bangga pada diri sendiri. Tapi kalau kita memberikan pujian kepada seseorang itu, Bapak Ibu bangga padamu. Nah, selanjutnya ada memberi kepercayaan. Dan memberikan kepercayaan berupa dukungan itu, Bapak Ibu percaya kamu bisa belajar dari kesalahanmu. Tapi kalau memberikan pujian, wah, suaramu merdu sekali. Selanjutnya untuk mendorong anak mengevaluasi diri. Jadi seorang anak itu perlu mengevaluasi diri dengan dorongan kita. Dan makanya kita perlu memberikan dukungan untuk anak. Contohnya, semester ini kamu jauh lebih baik dibandingkan semester lalu. Tapi kalau kita ngasih pujian, hebat, kamu dapat nilai paling besar di kelasmu. Ya udah, anak hanya akan stuck di situ dengan nilainya. Tapi kalau kita memberikan ke anak, kamu hebat, berarti dia masih memiliki keinginan besok saya bisa lebih hebat lagi dari sekarang. Tapi kalau kita, wah, kamu sudah dapat nilai yang bagus, sudah juara satu ibaratnya, dia hanya akan stuck di situ. Suatu saat dia bisa terlihat, ya maksudnya menurunkan aktivitasnya, kayak dia udah puas dengan segitu. Dan selanjutnya dengan mendorong keberanian, kita bisa mendorong
Dengan menurut sebenarnya semua yang belajar bersepeda pasti pernah jatuh. Ayo coba terus ya. Saat kita memberikan dukungan, saat kita memberikan ujian, kamu memang anak patuh, tidak perlu mengecewakan, tidak pernah mengecewakan ibu. Nah ini lebih baik kita mendukung seorang anak untuk kedepannya. Nah, selanjutnya jurus yang keempat ada konsistensi, yakni kebiasaan berkesadaran. Nah, di sini ada paksaan dan kesadaran. Nah, secara psikologis, paksaan itu dapat memicu resistensi pemberontakan dan emosi negatif. Dampaknya bisa berupa stres, penurunan motivasi intrinsik, dan bahkan kerusakan hubungan. Nah, kesadaran ini melibatkan pemahaman, penerimaan, keinginan internal untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, ketika individu sadar akan manfaat, tujuan, nilai dari suatu kebiasaan, maka lebih termotivasi untuk menghadapi dan mempertahankannya. Nah, ada tombol action di sini ada 5, yang ada kesenangan, kebanggaan, keingintahuan, manfaat, dan tantangannya. Nah, ini kita sebagai Bapak Ibu guru di sini, guru ini sebagai inspirator, bukan fasilitator. Bedanya apa? Kalau fasilitator kita melihat anak itu sebagai objek, tapi kita sebagai inspirator kita melihat anak itu sebagai subjek. Nah, untuk mengubah anak itu dari motivatornya, sedangkan inspirator membantu anak untuk mengubah dirinya sendiri. Selanjutnya, untuk mengasumsikan anak pada saat negatif ya, seperti malas, tidak mau belajar, orang tua berperan untuk menjadikannya positif. Itu sebagai motivasinya, sedangkan sebagai inspiratornya berasumsi pada dasarnya anak itu sudah punya modal positif. Selanjutnya anak diperlakukan seperti mobil mogok yang harus terus-menerus ditarik ke depan dan didorong ke belakang. Intinya, kalau kita sebagai motivator itu kita yang mengendalikan anak. Jadi diusahakan anak kita bisa mandiri dengan sendirinya dengan adanya inspirasi dukungan-dukungan dari kita. Nah, untuk membangun kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk, di situ ada UI, pemicu untuk memulai suatu habit. UI, karpi itu hasrat melakukan habit, keinginan mengejar reward. Selanjutnya respon, aksi spesifik habit yang dilakukan, serta reward sendiri yaitu hadiah, perasaan senang setelah melakukannya. Nah, menginjak jurus kelima. Jurus kelima ini komunikasi empatik. Keterampilan mendengarkan aktif. Kita sebagai Bapak Ibu guru berusaha untuk memiliki keterampilan mendengarkan aktif ya, keterampilan membuka percakapan, keterampilan bertanya, keterampilan merespon, keterampilan merefleksi, keterampilan menyimpulkan. Selanjutnya dari unsur keterampilan bukan percakapan empatik yang disingkat oleh Scholar, yakni untuk supervise the brain, yang kedua over posture, yang ketiga ada clean toward the clean, yang keempat kontak atau kontak mata dan relax. Nah, di sini ada jalin koneksi. Di sini ada koneksi sebelum koneksi. Jadi kita bisa koneksikan diri sebelum kita mengoreksi. Ada segitiga restitusi. Nah, ada pendekatan
konseling realita. Pendekatan konseling realita ini menggunakan pendekatan WDEP. Di situ ada Weyauer, direction, doing and direction, dan self evaluation serta planning. Jadi kita akan tahu apa, setelah itu tindakannya kita seperti apa dari anak itu. Selanjutnya ada penilaian dan ada perencanaan. Jadi saat anak memiliki masalah, kita bisa tahu dari apa terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan koneksi dan penilaian serta perencanaan. Nah, menginjak jurus ke-6 yakni kerjasama multi pihak. Ya, mengapa kolaborasi itu penting? Ya, karena kolaborasi ini berfungsi untuk mendukung perubahan sistematik yang memastikan kesetaraan dan akses pendidikan yang berkualitas bagi setiap murid. Kolaborasi ini berperan dalam menutup kesenjangan pencapaian dan kesempatan murid. Nah, melalui kolaborasi yang efektif, guru dan guru BK mengintegrasikan sumber daya keahlian dari berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan murid secara holistik, baik dalam praktek akademik, sosial maupun emosional. Nah, ini ada perbedaan nih Bapak Ibu terkait peran guru BK dan guru kelas. Peran utama kita sebagai guru BK, terutama saya, itu pelayanan yang memandirikan dalam mengembangkan potensi diri murid, baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar maupun karir. Nah, sedangkan peran guru kelas itu pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dan pembentukan karakter anak. Selanjutnya ada kebutuhan kolaborasi. Nah, di situ kebutuhan kolaborasi yang peran guru BK seperti saya itu mengembangkan program BK dan intervensi terpadu melalui kolaborasi lintas peran di sekolah. Sedangkan untuk guru kelas membantu memahami dan mengatasi masalah belajar sosial, emosional, dan perilaku murid. Berikutnya sumber kerjasama bagi guru BK itu guru kelas, orang tua, masyarakat, pihak terkait lainnya. Kalau untuk guru kelas, orang tua, kepala sekolah, guru mapel, konselor, pihak luar sekolah yang terkait. Nah, tujuannya itu berbeda. Kalau tujuan guru BK itu untuk meningkatkan kesejahteraan secara pribadi, sosial, akademik, dan karir sebagai bagian dari proses pengembangan yang utuh. Sedangkan sebagai guru kelas itu untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan holistik. Selanjutnya tantangan kita pun juga berbeda. Kita sebagai guru BK dan guru kelas. Kalau guru BK itu permasalahan sosial emosional dan karakter murid yang kompleks. Sedangkan untuk guru kelas itu masalahnya sosial emosional berperilaku yang mempengaruhi kemampuan belajar. Untuk di sini mekanisme kolaborasi dalam penanganan mendalam atau masalah murid problem solving itu ada tier 1, 2, dan 3. Dimulai dari mengidentifikasi masalah, diskusi awal, penempatan tujuan, implementasi, evaluasi tindak lanjut, dan dokumentasi dan komunikasi. Semuanya saling berkesinambungan. Nah, di sini ada strategi perlibatan dengan orang tua. Sama halnya tujuannya itu kalau kita guru BK melibatkan orang tua itu yang pertama itu untuk meningkatkan efektivitas intervensi melalui dukungan konsisten di rumah dan di sekolah. Selanjutnya untuk memperkuat hubungan dan komunikasi
antara sekolah dan rumah, mengurangi miskomunikasi atau resistensi terhadap strategi sekolah. Yang keempat itu mempercepat deteksi masalah dan pengambilan keputusan bersama. Jadi kalau anak itu ada masalah, kita lebih cepat untuk mengetahui kalau kita bisa berkomunikasi baik dengan orang tua. Selanjutnya untuk jurus yang ke-7, ya jurus yang terakhir di sini ada lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Kita buat lingkungan kita di sekolah kita, di kelas kita menjadi lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Wujud dari lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan menggembirakan itu merupakan fondasi penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang konsep. Yaitu murid secara optimal ketika murid merasa aman dan dari tekanan fisik maupun psikologisnya. Mereka akan lebih terbuka untuk belajar, mengekspresikan dirinya seperti mewujudkan lingkungan pendidikan yang sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual, serta bebas dari kekerasan. Selanjutnya mewujudkan lingkungan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang murid secara utuh dan optimal, yang mewujudkan pembelajaran yang berkesandaran, bermakna, dan menggembirakan. Aspek yang aman yaitu merupakan pembentukan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan fisik, psikis, perundungan. Nah, di sini kemarin di SMK Muhammadiyah Wadukere saya sudah melakukan OCR praktik dengan anak di kelas 10 FT2, yakni dengan penali potensi. Nah, ini saya melaksanakannya pada pukul 7 pagi, jam pertama, jam kita di situ. Ya, langkah awalnya saya menggunakan metode ARPA. Metode ARPA di sini yakni yang pertama aktivitas peserta didik itu mengerjakan aku pintar terkait dengan gaya belajar tadi, ada visual, auditori, dan kinestetik. Yang berikutnya refleksi dari anak-anak mengerjakan aku pintar tadi, mereka tahu mereka mendapatkan atau berada di gaya belajar jenis apa. Nah, selanjutnya konsep 2, saya langsung menjelaskan kepada anak terkait materi gaya belajar itu apa aja dan seperti apa. Selanjutnya aplikasinya itu peserta didik mampu mengelompokkan jenis-jenis gaya belajar. Nah, mengelompokkannya seperti ini. Melalui kertas yang ditambah kecil-kecil, di sini ada visual, auditori, kinestetik. Jadi di sini kira-kira yang gaya belajar yang seperti apa? Kalau anak itu memiliki gaya belajar dengan mendengarkan musik, maka itu masuknya di auditori. Sedangkan untuk langsung praktek seperti IPA itu masuknya di kinestetik. Nah, ini untuk hasilnya dari 21 anak kemarin ada satu yang tidak masuk, itu ada beragam, ada yang dapat kinestetik, auditori, visual, seperti ini datanya. Nah, untuk yang kedua ini terkait dengan OJL, mengelola emosi. Ini saya praktekkan di kelas 10 FT. Yang ini dilaksanakan pada hari Selasa 14 Oktober kemarin, sama pada pukul 7, dengan aktivitasnya peserta didik menuliskan jurnal emosi selama 24 jam. Kita
sebagai manusia pasti memiliki emosi yang beragam, berbeda-beda setiap waktunya. Nah, di situ kemarin saya meminta anak untuk menuliskan 3 emosi yang benar-benar kuat. Selanjutnya ada refleksi. Itu peserta didik menuliskan macam-macam emosi selama 24 jam, menggambarnya dengan wajah. Jadi saya sediakan kertas, di situ ada wajah sedih pada pukul berapa, wajah bahagia pada pukul berapa, wajah menyesal pada pukul berapa. Jadi seperti itu. Nah, untuk refleksinya saya menjelaskan kepada anak tentang konseptualnya. Nah, aplikasi dari anak kelas 10 SD ini adalah papan emosi siswa di sini. Ini ada papan emosi siswa. Karena emosi siswa itu kan berubah sewaktu-waktu. Di sini ada senang, sedih, dan marah. Kadang anak masuk ke kelas dengan kondisi marah contohnya. Ini di bawah ada satu anak. Kalau dia anak itu memiliki kondisi marah pada masuk kelas ini dimasukkan di sini. Jadi ini nanti yang memiliki kondisi marah itu nanti teman-temannya tahu oh dia lagi marah. Berarti aku harus jangan berlebihan. Jadi kita harus berbicara dengan pemandangan kan seperti itu. Ini emosi yang bisa dilihat untuk semuanya. Nah, kalau kita sudah masuk dan gembira, bersenang senang, itu berarti kan dia senang. Oke, berarti saat pembelajaran pun dia bisa mengikutinya dengan baik karena hatinya sudah senang, sudah gembira. Karena perasaan kita itu juga mempengaruhi kondisi kita. Kalau kita senang, apapun yang kita lakukan itu cepat dan sesuai yang kita inginkan. Tapi kalau kita marah, merasa lama sekali nggak selesai ya, biasanya seperti itu. Nah, ada dampak positif dari pelaksanaan, yaitu potensi diri positif itu mampu membantu peserta didik untuk mengetahui gaya belajar yang nantinya bisa mereka gunakan sebagai acuan saat peserta didik melaksanakan pembelajaran. Nah, untuk yang pengelola emosi itu dapat membantu peserta didik mengelola yang baik turun karena berbagai alasan. Nah, dampak negatif dari pelaksanaan kemarin itu terus terang untuk pihak potensi diri itu kita mengantri untuk bisa melakukan itu. Waktunya ya 15 menit, 10 sampai 15 menit. Web akun pintar itu baru bisa dibuka dan dikerjakan anak. Karena untuk mengelola emosi kemarin bahkan membutuhkan waktu 120 menit untuk menyelesaikan papan emosional tadi. Nah, pentingnya mempraktikkan 2 jurus BK ini terkait dengan potensi diri ini penting karena dapat membantu peserta didik mengoptimalkan potensi yang dimiliki, mampu mengubah meningkatkan prestasi akademik, mampu meningkatkan motivasi kepercayaan diri dari gaya belajar yang dimilikinya. Sedangkan untuk kelola emosi itu membantu siswa agar mampu memahami diri sendiri, mampu meningkatkan kesejahteraan emosionalnya, meningkatkan kesadaran siswa, dapat mengurangi perilaku negatif dan membantu membangun keterampilan yang kuat. Sekarang sudah menginjak sesi tanya jawab, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, mungkin terkait dengan 7 jurus BK yang telah saya sampaikan, ada atau tidak? Lalu Bapak tanya baik. Tanya sedikit tentang kecerdasan Mazmur tadi disampaikan tentang kecerdasan Mazmur. Pertanyaannya, apakah kecerdasan Mazmur itu dapat diketahui oleh seorang individu? Ini dalam artian sebagai seorang peserta didik, apakah dia bisa mengetahui atau mendeteksi kalau dia memiliki kecerdasan Mazmur? Terima kasih. Ya, kecerdasan Mazmur itu bisa kita ketahui. Tadi ada 8 kecerdasan Mazmur itu sama. Kita bisa membuka akun kita. Di situ ada tes kemampuan
peserta didik. Nah di situ anak bisa mengerjakan. Nah di situ nanti akan mengetahui tes kecerdasan macam apa yang dia miliki. Ada beberapa tadi ada 8. Selanjutnya dia ingin ditanyakan. Ini bertanya terkait pelibatan orang tua. Tadi sudah sempat dijelaskan terkait hal tersebut. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara guru BK untuk menjalin komunikasi dengan orang tua siswa? Caranya kita menggunakan komunikasi yang sopan, terbuka saat kepada orang tua ini bisa lewat WA yang berdasarkan perkembangan siswa secara objektif serta bekerja sama mencari solusi. Jika seseorang itu memiliki masalah, kita bisa bekerja sama untuk mencari solusi anak tersebut. Jadi kolaborasi dengan orang tua itu sangat penting. Selanjutnya ada yang bertanya atau sudah? Saya punya. Baik, Pak. Baik Bu, untuk pertanyaan saya terkait dengan pengelolaan emosi pada siswa. Nah, apakah penting untuk siswa untuk mengelola emosinya? Itu pertanyaan saya Bu. Itu penting. Penting. Siswa itu harus bisa mengelola emosinya sendiri. Dengan siswa mengelola emosi, dia bisa mengatur dirinya sendiri, dapat mengambil keputusan dengan bijak dan dapat menjaga hubungan baik dengan teman-temannya. Mungkin itu kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Mohon maaf, untuk saya bisa dikasih aja teks fixed mindset dan growth mindset. Nanti aja nanti. Fixed mindset dan growth mindset. Nanti ada 2 sisi. Nah, itu. Maaf atasnya. Nah, itu tentang kegagalan. Saya menyerah dan saya akan mencoba lagi. Itu misalkan gini, saya ada satu problem atau satu usaha itu. Saya sudah mencobanya sekali, 2 kali, 3 kali, tapi masih gagal. Akhirnya saya menyerah. Dan saya masuk fixed mindset atau growth mindset. Seperti itu. Baik Pak, di sini tadi penjelasannya menyampaikan kegagalan karena sudah mencoba berkali-kali. Iya. Kita itu kalau mencoba, terus kalau saya pribadi, saya kalau sudah mencoba lebih dari 10 kali, itu kan sudah luar biasa bagi saya. Tapi kalau pada akhirnya saya gagal, berarti saya masuk lagi growth mindset, bukan yang fixed mindset. Kenapa? Kalau kita mencoba 1 kali, kita menyerah, sudah selesai. Saya kalah. Tapi kalau saya mencoba terus pada akhirnya sampai saya gagal, bukan saya yang salah, bukan saya yang kalah, tapi memang yang dengan maksudnya di sini yang dengan perjuangan ini dia benar-benar harus dapat apa ya Pak istilahnya, kasih nyata atau apa gitu ya, intinya dia itu harus tahu dapat dukungan dari orang lain selain panjenengan. Jadi harus orang lain yang mau bantu, bukan hanya panjenengan aja. Cukup sekian ya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik. Sekian dan terima kasih teman-teman pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah hadir dan beri kami